Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 146. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gadis berpakaian putih itu mengerutkan kening sambil memegang pedang bayangan bulan. Sebuah suara jernih dan tanpa emosi terdengar, "Siapakah kau? Bagaimana kau bisa mendekati roh pedang bayangan bulan?" Xiao Chen merasa ada yang aneh. Dia berkata, "Kau bertanya siapa aku? Aku juga ingin bertanya siapa kau. Aku adalah pemilik pedang bayangan bulan. Bukankah aku memiliki kualifikasi untuk membangkitkan roh pedangnya?" Wajah cantik gadis berpakaian putih itu tetap tanpa ekspresi. Ia memegang pedang di tangannya secara horizontal di dadanya. Suaranya yang hampa terdengar lagi, sungguh lelucon. "Aku adalah Lunar Shadow. Mengapa aku tidak tahu kapan aku mendapatkan seorang master? Apakah kau memiliki kualifikasi atau tidak akan ditentukan oleh pedang ini?" Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Situasinya berbeda dari yang dia duga. Entah mengapa, gadis di depannya berubah menjadi roh pedang bayangan bulan. Terlebih lagi, dia tidak mengenali Xiao Chen sebagai tuannya. Xiao Chen menggenggam pedang di tangannya erat-erat dan ekspresinya menjadi tenang. Dia berkata dengan suara muram, "Baiklah. Aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk membuatmu mengakui keberadaanku." Wajah gadis berpakaian putih itu tetap tanpa ekspresi. Suaranya yang hampa terdengar saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, coba lihat pedangmu, lihat apakah itu bisa membuatku tunduk." Huci. Gadis berpakaian putih itu melesat di udara. Tubuhnya melesat menembus udara, seolah-olah dia bergerak seketika, muncul di sisi kiri Xiao Chen. Wukui yang berkilauan, pedang bayangan bulan di tangannya memancarkan cahaya listrik berwarna ungu. Sebuah ki pedang berwarna ungu yang mengandung kekuatan petir melesat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tercengang. Dia tidak menyangka roh pedang ini mengetahui teknik bela diri yang dia ketahui. Terlebih lagi, hal yang paling mencengangkan adalah wukui berkilauan ini juga mengandung unsur petir. Tubuh Xiao Chen melesat di udara dan dia dengan cepat menghindar ke arah danau. Begitu kakinya menyentuh permukaan air, dia dengan cepat mundur. Saat Xiao Chen mundur, energi yang sangat besar menyebabkan air danau yang tenang terbelah dan menjulang seperti dua dinding air. Dua gumpalan awan petir mulai berkumpul di langit malam di atas. Satu gumpalan milik Xiao Chen dan gumpalan lainnya milik gadis berpakaian putih itu. Keduanya mulai bersaing dalam hal kekuatan petir mereka. Ketika awan petir bertemu, suara gemuruh petir yang keras menggema di langit malam yang sunyi. Pilar-pilar air menjulang dari danau. Busur-busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya bergerak di udara. Wujud petirku yang dipenuhi kekuatan suci ternyata tidak mampu berbuat apapun terhadap wujudnya. Xiao Chen tercengang. Ledakan. Dua awan petir yang bertabrakan itu telah mengumpulkan energi hingga batasnya dan mengeluarkan suara dentuman keras. Pilar air setinggi 100 meter muncul di permukaan danau. Wukui berubah menjadi ki. Gadis berpakaian putih itu berteriak dan pohon wukui ilahi muncul entah dari mana. Kemudian, pohon itu berubah menjadi ratusan ki pedang ungu yang pekat. Mereka menembus pilar air dan menuju ke Xiao Chen. Wukui berubah menjadi ki. Xiao Chen dengan cepat mundur ke belakang dan, demikian pula, menggunakan wukui transform ki. Bang, bang, bang. Keduanya mengeluarkan ki pedang yang berbenturan di udara. Rentetan ledakan dahsyat terdengar. Energi dahsyat yang berasal dari petir mengamuk ke segala arah. Seperti sebelumnya, gerakan ini berakhir buntu, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Awan badai gadis berpakaian putih itu mulai berputar dengan cepat. Setelah beberapa saat, awan itu berubah menjadi pusaran awan badai yang sangat besar. Suara seperti pasukan besar terdengar dari dalam pusaran itu, membuat langit bergetar. Dia ternyata juga mengetahui gerakan ini. Wajah Xiao Chen memucat. Gerakan ini menggabungkan semua gerakan dalam teknik pedang petir menggelegar. Xiao Chen sangat memahami kekuatan guntur menggelegar. Awan badai di atas Xiao Chen juga mulai bergolak. Awan badai yang tak terbatas itu berubah menjadi pusaran listrik raksasa. Aura keduanya meningkat dengan dahsyat. Guntur menggelegar, 10.000 kuda berlari kencang. Mereka berdua berteriak bersamaan,
Satria-satria tak terhitung jumlahnya di atas kuda muncul dari pusaran listrik di atas mereka. Seolah-olah ribuan kuda dan manusia bergegas menuju medan perang. Mereka membawa kekuatan guntur dan menerjang maju. Para ksatria listrik mereka bertempur di atas danau. Setelah beberapa saat, terjadilah reaksi berantai. Sebanyak lebih dari 2000 ksatria listrik meledak. Para ksatria dirasuki oleh kekuatan petir. Seluruh danau terlempar ke udara setidaknya sejauh 100 meter akibat energi gabungan yang dihasilkan oleh ledakan-ledakan tersebut. Xiao Chen tidak mampu menghindari gelombang kejut yang sangat besar dan memuntahkan seteguk darah. Namun, gadis berpakaian putih itu juga tidak dalam kondisi baik. Wajahnya menjadi sangat pucat. Pada saat yang sama, di dunia nyata, pedang bayangan bulan di samping Xiao Chen bergetar hebat. Semua pedang dalam formasi itu bergetar tanpa henti. Gemuruh, gelombang energi yang sangat besar menyebar di arena duel. Tanah bergetar ke kiri dan ke kanan. Xiao Chen, yang tubuhnya masih berada dalam formasi pedang mutlak kuno, menunjukkan ekspresi kesakitan. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah. Ekspresi Liu Suifeng berubah. Dia bertanya dengan terkejut, "Kak, ada apa?" Ye Chen sepertinya dalam bahaya. Haruskah kita menghentikan formasi pedang absolut kuno? Ekspresi khawatir juga muncul di wajah cantik Liu Ruyue. Namun, tatapan tegas terlihat di matanya saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku yakin Ye Chen akan mampu menahannya. Pedang bayangan bulan mulai menunjukkan beberapa perubahan. Jika kita menyerah saat ini, maka semuanya akan sia-sia. Membunuh. Semangat bertarung Xiao Chen benar-benar membara. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari roh senjata dari pedang bayangan bulan. Keduanya melompat menyeberangi air yang semakin tinggi. Dua sosok saling berbenturan, satu putih dan satu ungu. Sial, sial, sial. Cahaya pedang berkelap-kelip di bawah bulan purnama dan angin kencang bertiup. Keduanya sama cepatnya. Dalam sekejap, mereka bertukar ratusan gerakan di udara. Ketika senjata mereka berbenturan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan. Meskipun gadis berpakaian putih itu tidak mampu melakukan teknik gerakan naga biru yang eksklusif, dia memiliki teknik gerakan yang tak terduga. Memang, sepertinya dia mampu sedikit menekan Xiao Chen. Xiao Chen berpikir dalam hati, aku tidak bisa terus seperti ini. Energinya sepertinya tak terbatas. Dia mengetahui semua teknik bela diri yang ku ketahui, sulit untuk mengunggulinya. Jika aku memperpanjang ini, aku akan kehabisan energiku dan akan dikalahkan olehnya cepat atau lambat. Aku harus memikirkan cara lain. Bang! Pedang tajam Xiao Chen memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Serangan pedang yang dilancarkan gadis berpakaian putih itu terpental kembali. Setelah itu, dia dengan cepat melakukan salto. Xiao Chen mengerahkan jurus Asure Dragon Cloud Soaring Art hingga batas maksimalnya. Dalam sekejap mata, dia menciptakan jarak beberapa ratus meter di antara mereka. Kemudian, Xiao Chen menyingkirkan kain biru yang menutupi kepalanya. Tanda tahta merah di antara alisnya pun terlihat. Tanda itu tampak sangat memikat dan indah, bahkan lebih mempesona daripada darah. Hal itu membuat wajahnya yang lembut tampak memiliki daya tarik iblis. Di dalam lautan kesadaran Xiao Chen, singgasana merah menyala mulai berkobar. Untaian cahaya merah keluar dari dalamnya. Dia akhirnya menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya, kondisi pembantaian dari singgasana merah menyala. Cahaya merah menyala di mata Xiao Chen. Kondisi pembantaian secara bertahap meresap ke dalam pedang bayangan bulan di tangannya. Untaian garis merah yang melingkar di sekitar pedang perlahan muncul. Wajah tanpa ekspresi gadis berpakaian putih itu akhirnya memperlihatkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Ia merasakan sedikit rasa takut. Huci! Xiao Chen mendorong dirinya dengan keras dari permukaan air. Dia menggabungkan wujud petirnya dengan wujud pembantaian, menerjang maju dengan niat membunuh yang tak terbatas. Gadis itu memasang ekspresi waspada saat pedang bayangan bulan di tangannya meledak dengan cahaya. Dia mengirimkan banyak ki pedang ungu yang gemerlap, mencoba menghentikan Xiao Chen agar tidak maju. Merusak! Xiao Chen berteriak dan seberkas cahaya pedang melesat, mematahkan ki pedang tajam yang dikirim oleh gadis berpakaian putih itu seperti mematahkan ranting mati dari pohon, meledakkannya hingga lenyap. Xiao Chen memutar pergelangan tangannya dan memiringkan tubuhnya ke samping. Kemudian,
dia menusukkan pedangnya ke arah dada gadis berpakaian putih itu dari sudut yang aneh. Sial, gadis berpakaian putih itu menggunakan pedangnya untuk melindungi bagian depan dadanya. Ketika kekuatan dahsyat menghantam pedang itu, dia terlempar jauh ke seberang air. Xiao Chen tidak berniat mengampuni gadis itu setelah mendapatkan keuntungan. Dia dengan cepat menyerbu ke bawah dan tanpa henti melancarkan berbagai serangan kuat ke arahnya. Bang, bang, bang. Di permukaan air, gadis berpakaian putih itu melakukan banyak teknik ampuh milik Xiao Chen. Namun, setelah Xiao Chen menggunakan wujud pembantaian, semua teknik itu menjadi tidak berarti, semuanya mudah dipatahkan. Saat setiap bagiannya hancur, gadis berpakaian putih itu terus mundur. Tubuhnya yang semula kokoh mulai menjadi tidak jelas, memberikan kesan seperti ilusi. Pertarungan sudah hampir berakhir. Jika gadis berpakaian putih itu tidak melancarkan banyak jurus, dia pasti sudah dikalahkan sepenuhnya oleh Xiao Chen. Namun, meskipun pertarungan sudah hampir berakhir, dia tidak mengakui kesetiaannya kepada Xiao Chen. Sebaliknya, dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan jurus-jurus Xiao Chen. Xiao Chen kehilangan kesabarannya. Dia tidak ingin lagi memperpanjang pertarungan ini. Dia hanya ingin mendapatkan pedang bayangan bulan di tangan gadis itu dan segera membangkitkan Ao Jiao. Tepat ketika Xiao Chen hendak melancarkan serangan mematikannya, aura kuat muncul dari permukaan air. Aura itu sangat dahsyat dan mengguncang bumi saat menyebar ke seluruh ruangan ini. Aura ini berhasil menekan sepenuhnya kondisi petir Xiao Chen dan gadis berpakaian putih itu dalam sekejap. Bahkan kondisi pembantaian Xiao Chen pun terpengaruh dan tidak dapat digunakan secara normal. Sebuah pusaran air raksasa muncul di tengah danau. Setelah beberapa saat, sebuah pilar air besar melesat ke langit. Pilar air itu tingginya lebih dari 500 meter. Percikan yang dihasilkannya jatuh seperti hujan di permukaan danau. Sesosok mungil berdiri di atas pilar air. Itu adalah Ao Jiao, yang telah terbangun. Ao Jiao perlahan melayang turun dari puncak pilar air. Suaranya terdengar dari atas, "Xiao Chen, jangan bunuh dia." Setelah Ao Jiao berbicara, tentu saja Xiao Chen tidak akan membunuh gadis itu. Dia menarik pedangnya dan mundur. Kemudian, dia menatap Ao Jiao, yang perlahan turun. Dia berkata, "Ao Jiao, ada apa? Mengapa ada dua roh senjata di pedang bayangan bulan?" Ao Jiao hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat tanda tahta di dahi Xiao Chen. Ekspresinya langsung berubah dan dia berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menjelaskannya secara detail kepadamu. Saat itu, kamu juga harus menjelaskan tanda tahta pembantaian di dahimu kepadaku." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah Ao Jiao berbicara, dia menatap gadis berpakaian putih itu, mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke arahnya. Xiao Che hanya melihat gadis itu semakin pucat dan tidak jelas. Pedang bayangan bulan jatuh dari tangan gadis itu dan gadis yang tak jelas bentuknya itu perlahan tenggelam ke dasar danau. Siu, Ao Jiao mengulurkan tangannya dan meraih pedang bayangan bulan. Boom, pilar air yang bergelombang tiba-tiba menghantam ke bawah. Gelombang beriak di permukaan danau untuk waktu yang lama sebelum perlahan mereda. Kita akan bicara setelah sampai di pantai. Setelah Ao Jiao berbicara, dia mendorong dirinya dari air dan menuju ke pantai. Ketika Xiao Chen mendengar perkataan Ao Jiao, dia tidak berkata apa-apa dan segera mengikutinya. Mereka berdua pergi ke sebuah batu di tepi danau dan mencari tempat yang bersih untuk duduk. Permukaan danau berkilauan, memantulkan cahaya bulan yang terang. Ombak yang sebelumnya telah mereda. Di bawah cahaya bulan, suasana terasa tenang dan damai. Ao Jiao tersenyum lembut dan berkata, "Baiklah, Tuan Bodoh, sekarang Anda boleh mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki." Xiao Chen tersenyum lembut. Ao Jiao masih sama seperti sebelumnya, sama sekali tidak menghormatiku. Tidak peduli pada tuannya sebelum dia. Namun, sikapnya jauh lebih mudah didekati daripada gadis berpakaian putih sebelumnya. Nada suaranya terdengar lebih seperti panggilan santai seorang anak yang manja. Xiao Chen mengatur pikirannya sejenak sebelum bertanya, "Mari kita mulai dengan gadis berbaju putih tadi. Bagaimana dia bisa menjadi roh senjata dari pedang bayangan bulan? Selain itu, mengapa dia tidak mengenali saya sebagai tuannya?" Ao Jiao tersenyum menawan dan berkata, "Ini cerita panjang. Aku bisa menceritakannya secara detail. Namun, aku hanya akan menceritakannya sekali saja. Jika kau tidak mengerti, ya sudahlah."
Jangan tanya aku lagi. Ao Jiao mengatakan bahwa dia hanya akan menjelaskan sekali, ini berarti dia benar-benar hanya akan menjelaskannya sekali. Xiao Chen tidak bisa berbuat apa-apa selain menajamkan telinganya untuk mendengarkan dengan saksama. Metode penempaan dan material dari Lunar Shadow Saber semuanya berkualitas tinggi. Namun, kondisi untuk membentuk roh senjata terlalu keras. Awalnya saya mengira Lunar Shadow Saber tidak mungkin membentuk roh senjatanya sendiri. Jadi saya menyegel diri saya di dalamnya. Namun, situasinya melebihi ekspektasiku. Saat aku tertidur, sebuah roh senjata mulai perlahan terbentuk di dalam pedang bayangan bulan. Roh itu telah hidup berdampingan denganku. Meskipun saat itu aku telah menyegel diriku, aku bisa membagi sebagian kekuatanku untuk menekannya dan mencegahnya mengendalikan diriku. Namun, setelah Liu Ruyue membangunkanku secara paksa terakhir kali, aku kehabisan terlalu banyak kekuatan. Aku memasuki keadaan tidur lelap dan dia merebut kendali. Seandainya bukan karena pertengkaran hebatmu dengannya, yang menyebabkan dia mengeluarkan terlalu banyak tenaga, akan butuh waktu lama bagiku untuk terbangun. Xiao Chen tercerahkan, jadi itu alasannya. Dia merasa ada yang aneh. Dengan kekuatan Ao Jiao, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menjadi roh pedang bayangan bulan? Lalu mengapa dia tidak mengakui saya sebagai tuannya? Selain itu, dia tampak sangat bermusuhan dengan saya. Ao Jiao menjelaskan, semua roh senjata seperti itu. Ini adalah mekanisme perlindungan roh senjata. Saat aku pertama kali lahir, Kaisar Petir juga merupakan musuh bebuyutan bagiku. Jika kau tidak memiliki kekuatan besar, bagaimana mungkin roh senjata mengenalimu sebagai tuannya? Namun, begitu mereka mengenali seorang tuan, roh senjata akan sepenuhnya setia. Mereka tidak akan pernah mengkhianatimu. Xiao Chen merasa ragu dan berkata, kalau begitu, apa sebenarnya hubungan antara kau dan aku? Kau jauh lebih kuat dariku. Bukankah itu berarti aku tidak akan benar-benar menjadi tuanmu untuk waktu yang sangat lama? Ketika Ao Jiao mendengar ini, dia berkata dengan gembira, benar. Jadi, tuan bodoh, sebaiknya kau segera menjadi lebih kuat. Jika kau bahkan tidak bisa melindungiku, bagaimana kau bisa menjadi tuanku? Xiao Chen terdiam. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Ao Jiao, dia setidaknya adalah raja bela diri tingkat unggul. Xiao Chen tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk mencapai kekuatan seperti itu. Melihat Xiao Chen termenung, Ao Jiao tertawa dan berkata, bangunlah, tuan bodoh. Dengan ambisi, tak perlu takut akan ketinggian langit. Jangan terlalu banyak berpikir. Pertama-tama, aku akan menggabungkan roh saber dengan saber bayangan bulan di tanganmu. Kemudian kau akan mampu mencapai kemampuan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen bangkit dan melihat pedang bayangan bulan di tangan Ao Jiao. Dia bertanya dengan sedikit tak percaya, sesederhana itu. Harus diketahui bahwa Liu Ruyue telah mengerahkan banyak upaya untuk membantu Xiao Chen memahami teknik mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, setelah semua upaya itu, dia hanya mampu melihat sekilas dan tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Ao Jiao tersenyum dan berkata, metode gadis kecil itu benar. Namun, dia tidak mengantisipasi bahwa ada roh senjata lain di sana. Roh senjata memiliki mekanisme perlindungan diri bawaan. Karena itu, dia menolak panggilanmu dan menyebabkanmu tidak dapat memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Tidak heran jika saya terus merasa hampir memahami, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, tetapi tidak mampu menembusnya. Jadi, itu karena saya dicegah untuk melakukannya. Huci. Ao Jiao mengayunkan tangannya ke atas dan pedang bayangan bulan yang panjang itu terbang cepat menuju langit yang tak terbatas. Bintik-bintik cahaya ungu berputar di sekitarnya. Di bawah sinar bulan, pedang itu tampak sangat indah. Pedang itu terbang semakin tinggi. Tak lama kemudian, yang bisa dilihat Xiao Chen hanyalah titik hitam buram. Xiao Chen mendongak dan berkata, kemana ia terbang? Bagaimana ia bisa menyatu seperti itu? Ao Jiao berkata, tentu saja ia terbang ke dunia nyata. Kalau tidak, bagaimana ia akan menyatu di ruang dalam pedang bayangan bulan? Baiklah, saat kau keluar, kau akan segera memahami misteri di baliknya. Sudah saatnya kau memberitahuku tentang tahta pembantaian. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu menyembunyikan apapun dari Ao Jiao.
Setelah Xiao Chen menceritakan semua yang terjadi di hutan tinta kepada Ao Jiao, dia bertanya, Ao Jiao, apakah ada yang salah dengan singgasana merah ini? Setelah Ao Jiao mendengar semuanya, dia berpikir sejenak sebelum menjawab, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Singgasana pembantaian adalah sesuatu yang secara pribadi disempurnakan oleh Raja Jahat kuno. Namun, sebelum dia dibunuh, dia membagi singgasana itu menjadi 6 bagian. Setiap singgasana mewakili sebuah negara. Negara-negara tersebut adalah negara pembantaian, kehancuran, kerusakan, kemarahan, mengamuk, dan kematian. Legenda mengatakan bahwa ketika keenam singgasana itu disatukan, Raja Jahat kuno akan kembali sekali lagi. Xiao Chen bergumam, jadi maksudmu masih ada 5 singgasana lagi, dan aku hanya mendapatkan 1. Apa yang harus kulakukan jika bertemu orang lain yang memiliki salah satu singgasana ini? Ao Jiao mengangguk, itulah inti masalahnya. Selama 2 kultivator dengan singgasana berada dalam jarak 500 km satu sama lain, mereka akan dapat merasakan kehadiran satu sama lain. Singgasana itu awalnya satu dan mereka akan dapat saling menelan. Setelah menelan yang lain, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa penjelasan panjang lebar dari Ao Jiao, Xiao Chen sudah bisa memahami betapa kuatnya tahta itu nantinya. Satu tahta mewakili sebuah negara. Dengan menguasai 2 negara tingkat tinggi sekaligus, peningkatan kekuatan sudah pasti terjadi. Xiao Chen tidak takut bersaing dengan orang lain. Dia hanya khawatir dengan apa yang dikatakan Ao Jiao tentang kembalinya Raja Jahat. Dia merasa itu agak aneh. Seberapa dapat diandalkan legenda ini? Sudah setidaknya 30.000 tahun sejak zaman kuno. Tidak mungkin dia kembali, kan? Tanya Xiao Chen ragu-ragu. Era Tianwu didirikan 20.000 tahun yang lalu dan dihancurkan 10.000 tahun yang lalu, mengakibatkan pembagian menjadi 5 negara seperti sekarang. Di antara kelima negara tersebut, negara Jin Agung adalah yang terbesar. Sebelum era Tianwu terdapat era kekacauan. Tidak ada catatan yang tepat tentang era kekacauan dalam buku-buku sejarah. Era kuno yang sebenarnya terjadi sebelum era kekacauan. Ini sulit dibayangkan. Bahkan lautan luas pun bisa berubah menjadi lahan kering dalam waktu 30.000 tahun. Mungkinkah manusia hidup kembali? Ao Jiao berkata, legenda ini memang memiliki sedikit kebenaran, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dalam 10.000 tahun terakhir, saya belum pernah mendengar keenam singgasana muncul bersamaan. Tidak mungkin hal itu akan terjadi secara kebetulan pada Anda. Gemuruh, suara melengking keras terdengar dari langit di atas. Ketika Xiao Chen mendongak, dia melihat itu adalah pedang bayangan bulan yang terbang ke tepi ruang angkasa, terus-menerus menghantam penghalang. Ao Jiao berkata pelan, pedang bayangan bulan akan segera keluar. Kau juga harus pergi. Ingatlah untuk memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dengan benar setelah kau keluar. Ini baru tingkat pemula. Xiao Chen merasa masih banyak hal yang belum ia sampaikan. Ia berpikir sejenak dan hanya mengatakan hal yang menurutnya paling penting, apakah aku bisa memanggilmu sesuka hati di masa depan? Ao Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menelan roh senjata berpakaian putih itu, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Jangan lupa, tujuanku adalah menempa senjata subdewa. Saat ini aku masih jauh dari mencapai tujuan itu. Kembali ke dunia nyata. Di dalam arena duel, formasi pedang itu tak pernah berhenti bergetar. Pedang bayangan bulan di samping Xiao Chen melompat dan melepaskan diri dari sarungnya. Kemudian, pedang itu terbang ke udara dan melayang sekitar 100 meter di atas Xiao Chen. Pedang itu memancarkan cahaya terang, dan tampak sangat indah. Liu Suifeng bertanya dengan kaget, Kak, apa yang terjadi? Mengapa pedang bayangan bulan terbang sendiri? Liu Ruyue juga menunjukkan ekspresi ragu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sendiri tidak yakin. Namun, aku merasa ini adalah hal yang baik. Aku bisa merasakan semacam kegembiraan dari pedang bayangan bulan, seolah-olah pedang itu mengantisipasi sesuatu. Saat keduanya berbicara, seberkas cahaya keluar dari kepala Xiao Chen. Kemudian, cahaya itu dengan cepat menyatu ke dalam pedang bayangan bulan. Siu, tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya dan melompat. Dia bergerak seperti naga banjir dan menggenggam gagang pedang bayangan bulan dengan satu tangan. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya.
teriak Xiao Chen sambil mengacungkan pedangnya. Pedang bayangan bulan seputih salju itu segera mengeluarkan dengungan panjang. Pedang itu bergetar hebat dan ada kilatan cahaya. Pedang seputih salju itu berubah menjadi hitam pekat. Pedang itu benar-benar meningkat dari senjata roh tingkat bumi menjadi senjata roh tingkat langit rendah. Xiao Chen memegang pedang bayangan bulan saat mendarat di tanah. Dia menunjukkan ekspresi gembira. Pedang bayangan bulan akhirnya menemukan suaranya. Xiao Chen tidak menyangka setelah menggunakan jurus mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, dia akan mampu memulihkan peringkat pedang bayangan bulan. Huci. Xiao Chen menggerakkan pergelangan tangannya dengan lembut dan mengalirkan sebagian esensinya, segera mengirimkan energi ke pedang tajam itu. Seberkas ki pedang berwarna ungu yang sangat pekat keluar dari pedang itu. Ki tersebut menciptakan riak di udara saat membelah pedang tersebut. Setelah mendarat di tanah, ki itu meninggalkan bekas luka yang panjang. Bang, bang, bang. Setelah ki pedang berhenti, papan-papan di dekat bekas luka itu langsung terlempar dan meledak menjadi bubuk. Liu Suifeng berseru dengan takjub, betapa dahsyatnya kekuatan ini. Inilah kekuatan asli pedang bayangan bulan. Tampaknya jauh lebih kuat daripada senjata roh tingkat surga biasa. Terlebih lagi, ini hanya ayunan biasa. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai dan sarung pedang yang terselip di dalam formasi pedang kembali ke tangannya. Kemudian, dia menghilangkan keadaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Pedang hitam pekat itu kembali menjadi putih salju, kembali menjadi senjata roh tingkat bumi. Xiao Chen baru saja memahami teknik mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Ia tidak mampu mempertahankan kondisi tersebut untuk waktu yang lama. Namun, sekarang setelah ia menguasainya, ia yakin bahwa perkembangannya akan pesat. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan menatap Liu Ruyue, yang berjalan mendekat sambil tersenyum. Xiao Chen berkata dengan tulus, "Ruyue, terima kasih." Liu Ruyue merasa bahagia untuk Xiao Chen dari lubuk hatinya. Dia berkata dengan serius, "Selamat. Kau akhirnya menguasai mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya." Kembali di puncak Qingyun, di halaman Xiao Chen, angin sejuk bertiup di halaman, menyapu beberapa dedaunan yang gugur. Xiao Chen memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam keadaan mendalam. Ia memasang ekspresi tenang saat meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Ia sama sekali mengabaikan aura tubuhnya. Xiao Chen membiarkan angin sejuk di halaman dan auranya bergerak bebas. Mereka bergerak naik turun, kiri kanan, bergerak persis seperti yang dia kehendaki. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya dan cahaya terang memancar dari matanya. Cahaya itu seperti pedang tajam, menembus segala sesuatu di hadapannya. Kakak. Saat pedang bayangan bulan dihunus, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya langsung dieksekusi. Pedang seputih salju itu berubah menjadi hitam pekat. Karakteristik khusus dari senjata roh tingkat surga diaktifkan. Begitu pedang dihunus, bahkan tanpa aliran esensi, mata pedang yang tajam secara otomatis memancarkan ki pedang yang memanjang. Dengan suara, siu, beberapa daun yang gugur tertiup angin sejuk berubah menjadi debu. Jurus mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya memiliki total 4 tingkatan, mendengarkan pedang, mengendalikan pedang, hati pedang, dan berkomunikasi dengan pedang. Saat ini, Xiao Chen berada dalam tingkatan mendengarkan pedang. Hal ini memungkinkannya untuk sepenuhnya memahami senjatanya. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Xiao Chen merasa seolah-olah pedang bayangan bulan di tangannya adalah perpanjangan dari lengannya.